Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jutomo. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada kalian semua tentang bagaimana sih kita mendapatkan atau kita mencari mobil yang kita inginkan, kita ingini. Ini pengalaman saya pribadi dan saya ingin berbagi kepada kalian semua. Semoga pengalaman ini bisa bermanfaat untuk kalian semua yang menyaksikan video ini. Sebelumnya jangan lupa apabila video ini nanti bermanfaat tonton sampai akhir dan nanti silakan untuk like ataupun subscribe pada video. Yang pertama, kalian tentukan dulu bagaimana cara akan mendapatkan mobil atau barang yang kalian inginkan. Misalnya, saya ingin mendapatkan atau saya ingin mencari mobil dengan cara kredit misalnya. Jadi kalian harus tentukan kira-kira kreditur mana yang bisa dipercaya. Kemudian yang kedua, atau saya pengen pakai tabungan. Nah, silakan dipersiapkan baik itu mau kredit ataupun mau pakai tabungan. Kalau saya sih cenderung senang pakai tabungan ya, karena kalau pakai tabungan itu sesudah kita membeli barang misalnya mobil itu kita sudah free menggunakan itu mobil punya kita, asli punya kita sudah tidak punya tabungan lagi dengan mobil, misalnya ada yang perlu ganti spare part ataupun memperbaiki yang lain itu. Tapi yang pasti itu mobil sudah sah menjadi milik kita karena kita bayar dengan cara cash, tidak kredit. Kemudian yang kedua adalah apabila kalian itu sudah berkeluarga. Nah, ini kalau menurut aku, pengalaman aku, harus bermusyawarah bersama pasangan ya. Bermusyawarah dulu agar nanti ketika mobil ini didapat kita saling tahu nih, oh Bu, ternyata kita butuh ini untuk perbaikan. Jadi sama-sama bisa menikmati mobil itu, baik sukanya mempunyai mobil itu ataupun dukanya mempunyai mobil itu bisa kita diskusikan bareng-bareng. Itu kalau kita ada komunikasi. Nah, tapi bagaimana dengan yang masih single? Oh, saya masih single, saya belum punya istri. Nah, alangkah baiknya minta izin kepada orang tua, karena itu saya yakin akan menambah keberkahan pada apa yang kita beli. Jadi kita beli mobil, kita beli sepeda ya, akan menambah keberkahan. Kemudian yang ketiga, kalian harus mencari referensi. Referensi ini maksudnya adalah referensi tentang barang yang akan kita cari. Misalnya kalian akan mencari mobil yang dicari adalah mobil bekas. Misalnya kayak pengalaman saya kemarin Honda Jazz misalnya. Saya cari itu referensi Honda Jazz, bagaimana referensi Honda Jazz standar itu apa saja fiturnya. Kemudian setelah belajar itu saya googling lagi Honda Jazz tahun berapa, standarnya apa. Kemudian saya googling lagi Honda Jazz, kelemahan Honda Jazz, cari lagi dan dicari sampai kita tahu ini bekas mobil tabrakan atau ini masih mulus. Yang perlu diwaspadai ketika kita membeli mobil bekas itu dimana, kita cari tahu semua, kita gali informasi sebanyak-banyaknya sampai kita memang benar-benar menguasai ataupun memahami dengan apa yang akan kita cari. Itu yang pertama. Ataupun kalau tidak, misalnya kita tidak mencari atau ingin dengan bantuan orang lain untuk mencarikan mobil gitu,
kita bisa juga mencari dengan orang yang memang sudah ahli dan bisa kita percaya. Nah, insya Allah itu juga bermanfaat. Tapi kalau saya kemarin saya mencari referensi sendiri di samping kita akan tahu lebih banyak, kita mendapatkan ilmu, kita juga akan lebih leluasa untuk mencari mobil yang pas secara langsung dengan keinginan kita mempunyai kebebasan di situ. Kemudian yang keempat ini adalah kita mencari, sesudah tadi kita poin ketiga memahami tentang mobil yang kita cari, yang keempat kita mencari gimana kita akan mencari mobil. Misalnya kita mencari mobil lewat situs-situs internet yang sudah terkenal, misalnya OLX dan lain sebagainya, ataupun lewat misalnya media sosial yang ada jual beli mobilnya, kita lihat di situ. Nah, sudah kita lihat barang itu, kita cocokkan dengan ilmu yang kita dapatkan di poin 3 tadi. Di apa detailnya, coba mobil itu kita lihat, kita panteng istilahnya ya, mobil itu kita panteng betul, kita lihat dengan teliti apa-apanya, karena ini bekas jadi kita harus teliti ya, jangan sampai nanti sudah kita beli ternyata banyak problemnya, ini kan sayang. Nah, itu yang keempat, kita lihat mobil yang ada di layar, yang ada di internet itu, yang tidak kita lihat secara langsung itu, kita lihat detailnya. Kalau mungkin kurang besar gambarnya, kita zoom detailnya sampai sedetail-detailnya. Nah, sampai kalian itu benar-benar memperlihat bisa melihat sampai detail-detailnya. Wah, kira-kira ini cocok, kira-kira ini cocok. Nah, sampai situ. Poin 4 tuh kira-kira sampai situ. Kira-kira cocok ini mobil ini untuk saya tengok gitu. Itu poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima. Poin yang kelima ini adalah menengok mobil aslinya. Nah, ini saran saya, kalau kalian mau menengok mobil yang aslinya itu jangan sendirian. Kalian berdua, minimal berdua dengan teman ataupun dengan orang yang mengerti tentang mobil, yang orang kita anggap cocok, kita anggap menguasai ilmu tentang kendaraan dan belum kendaraan dan lain sebagainya. Kita lihat itu mobil, kita lihat nyatanya seperti apa, apakah cocok dengan yang digambarkan di internet ataupun media online tadi dengan kenyataannya. Kita praktekkan lagi di situ bagaimana kolom-kolomnya, bagaimana mesinnya, bagaimana sambungan-sambungannya rapi tidak, sisi kirinya bagaimana, sisi kanannya bagaimana, depan, belakang, semuanya kita lihat menggunakan ilmu yang kita dapatkan di poin 3 tadi. Jadi poin 3 itu sangat penting kalau menurut saya untuk dipraktekkan di poin 4 dan poin kelima. Itu menurut saya, pengalaman saya di poin kelima ini adalah kita menengok mobil bareng dengan orang yang kita percaya, orang yang mengerti tentang mobilnya. Kemudian poin yang keenam. Poin yang keenam ini adalah poin yang bisa dikatakan ini mungkin poin terakhir ya. Poin terakhir, bertemu dengan orangnya, ditanya-tanya, kemudian masalah negosiasi harga. Nah, kalau kalian sudah cocok di sini, mantep, senang sama mobil yang dipilih, nah kalian bisa modelkan di situ. Nah, itu mungkin sedikit pengalaman dari saya
bermanfaat untuk kalian yang menyaksikan video ini, bagaimana cara untuk mencari mobil bekas menurut versi saya, menurut pengalaman saya. Dan saya yakin kalian di sana mempunyai banyak pengalaman yang jauh lebih bagus, lebih bervariasi, lebih jitu. Silahkan berbagi di komentar di bawah agar komen kalian bisa bermanfaat untuk yang baca komen. Baik, mungkin video untuk kali ini saja. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.